Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yohana Vinu. Saya Mio Margarita Ratnasari. Saya Natalia Angelina Bala. Saya Yohana Sandika Loga. Saya Maria Yuliana Masud. Saya Sebastiana Tua Azi. Saya Uliana Haring. Saya Yuliana Due. Terima kasih Pak, selamat menyaksikan. Baik, berikutnya kami akan melaporkan penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Nyaring Melalui Media Kartu Kata Bergambar pada Siswa Kelas 2 SDN Koimoda. Deskripsi hasil tindakan tiap kelas. Yang pertama, kondisi prasiklus atau awal. Sebelum dilaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran menggunakan kartu bergambar, peneliti terlebih dahulu melakukan pengambilan data awal atau pretest kemampuan membaca nyaring. Hasil evaluasi kondisi prasiklus menunjukkan tingkat kemampuan membaca anak yang sangat rendah. Ketuntasan individu siswa yang sanggup melampaui batas minimal nilai 70 hanya berjumlah 9 siswa dari total 24 anak. Sehingga tingkat ketuntasan prasikal pratindakan berada pada angka teoritis 37,5% dengan perolehan nilai rata-rata keseluruhan kelas sebesar 61,2. Yang kedua, paparan hasil tindakan siklus 1. Siklus 1 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan tatap muka. Berdasarkan implementasi rencana tindakan pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media kartu bergambar pada siklus 1, diperoleh data perkembangan yang cukup membaik. Hasil tes unjuk kerja membaca nyaring akhir siklus 1 mencatat jumlah siswa kelas 2 yang mencapai ketuntasan individu meningkat menjadi 15 anak atau 62,5%. Sementara 9 anak lainnya dikategorikan belum tuntas karena masih tersendat mengeja kata panjang. Nilai rata-rata kelas pada siklus 1 ini terdongkrak naik menuju angka 71,5. Berdasarkan hasil lembar observasi proses, kelemahan utama siklus 1 adalah suasana pengolahan kelas yang cenderung gaduh karena siswa berebutan kartu serta pemanfaatan alokasi waktu penugasan membaca mandiri yang kurang disiplin. Yang kedua, paparan hasil tindakan siklus 2. Siklus 2 digelar sebagai upaya perbaikan komprehensif atas kelemahan operasional siklus 1. Guru memodifikasi pola manajemen kelas dengan membagi siswa ke dalam kelompok heterogen kecil dan membagi set kartu terpisah ke tiap kelompok agar antrean membaca lebih konduktif. Hasil tes performa untuk kerja akhir siklus 2 menunjukkan lompatan keberhasilan yang sangat memuaskan. Dari 24 total siswa subjek, tindakan sebanyak 21 anak, 87,5%. Sukses tuntas melampaui batas standar nilai kelulusan dan hanya tersisa 3 anak yang belum tuntas penuh karena faktor hambatan belajar khusus. Nilai rata-rata presentasi kelas melesat naik mencapai angka 82,3. Berikut tabel rekapitulasi perbandingan hasil kemampuan membaca nyaring siswa. Tahapan penelitian. 1. Kondisi awal prasiklus. Nilai rata-rata kelas 61,2. Jumlah tuntas 9 siswa. Presentasi ketuntasan klasikal 37,5%. 2. Siklus 1. Nilai rata-rata kelas 71,5. Jumlah tuntas 15 siswa. Presentasi ketuntasan klasikal 62,5%. Yang ketiga, siklus 3.
Nilai rata-rata kelas 82,3, jumlah siswa tuntas 21 siswa, presentasi ketuntasan klasikal 87,5%. Yang berikut pembahasan hasil penelitian tindakan. Berdasarkan deskripsi temuan hasil kumulatif pengumpulan data dari prasiklus hingga siklus 2, terlihat dengan jelas adanya tren kenaikan yang signifikan pada kemampuan membaca nyaring anak di kelas 2 SD. Pemanfaatan media pembelajaran visual kartu kata bergambar teruji valid mampu mengurangi sumbatan psikologis rasa malas dan kebosanan belajar membaca teks narasi konvensional. Melalui stimulasi dual coding visual verbal, memori sensorik anak kelas awal lebih mudah dipicu untuk mengingat dan merangkai lafal bunyi huruf menjadi kata yang utuh. Pada siklus 1, peningkatan mulai tampak, namun belum optimal menyentuh indikator target keberhasilan klasik. Kelemahan taktis yang ditemukan observer kemudian dievaluasi dan diperbaiki total di siklus 2. Pembenahan manajemen kelompok kecil terbukti mereduksi tingkat kegaduhan kelas dan memperbanyak durasi alokasi waktu siswa untuk melatih artikulasi vokal nyaringnya di hadapan teman sejawat. Pada akhir siklus 2, presentasi ketuntasan klasik melonjak tajam menyentuh angka 87,5%, melampaui standar target yang ditetapkan sekolah. Dengan demikian, rentetan temuan empiris ini secara ilmiah membuktikan kebenaran hipotesis tindakan bahwa media kartu kata bergambar sangat efektif meningkatkan keahlian membaca nyaring siswa sekolah dasar. Baik, di sini kami akan menjelaskan berkaitan dengan penelitian pengembangan dengan judul Media Kartu Kata untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 SD Indonesia. Pertama, pengertian media pelajaran. Media pelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada jenjang sekolah dasar, siswa masih berada pada tahap belajar konkret, lebih mudah memahami materi dengan melihat benda, gambar atau alat secara langsung. Contoh media kartu kata berisi huruf, kata, atau gambar untuk membantu siswa belajar membaca sambil bermain. Lalu yang kedua, manfaat media belajar. Yang pertama, mempermudah guru menjelaskan materi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membantu siswa memahami materi dengan cepat. Yang keempat, membuat pelajaran lebih efektif dan menarik. Yang berikut, media kartu kata dan minat belajar. Yang pertama, media kartu kata. Media pembelajaran berbentuk kartu berisi huruf, kata, atau gambar untuk membantu siswa belajar, membaca, dan mengenal kosakata. Yang pertama, sering digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang kedua, menarik dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang berikut, minat belajar siswa. Rasa suka, ketertarikan, dan keinginan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran sangat memengaruhi hasil belajar siswa. Ciri siswa dengan minat belajar tinggi. Yang pertama, lebih aktif dan semangat. Yang kedua, perhatian saat guru menjelaskan. Yang ketiga, rajin mengerjakan tugas. Yang berikut, pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa berbahasa. Yang pertama, membaca, menulis, berbicara, dan menyimak sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat menggunakan media pembelajaran seperti kartu kata, gambar, atau permainan edukatif agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga minat serta semangat belajar siswa meningkat. Yang berikut, subjek dan teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data menggunakan yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang berikut, hasil pengembangan media. Media kartu kata dibuat menggunakan kertas bergambar dengan tulisan yang jelas dan menarik. Media ini digunakan untuk membantu siswa mengenal huruf dan membaca kata sederhana. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan media. Yang pertama, kelebihan media. Menarik perhatian siswa, mudah digunakan, membantu siswa belajar membaca, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, kekurangan media. Mudah rusak jika tidak dilaminati, membutuhkan waktu dan perubahan. Jumlah kartu harus banyak agar pembelajaran lebih efektif. Di sini kami akan menjelaskan desain penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing terhadap Peningkatan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas 2 SDN Koeloda. Yang pertama, pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen bertujuan mengetahui pengaruh suatu perlakuan atau treatment terhadap variabel tertentu. Di sini menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain yang digunakan adalah one group pretest sampai protest desain. Desain penelitian, skema penelitian. O1 berbanding X berbanding O2, di mana O1 adalah pretest, X perlakuan atau model role playing, dan O2 atau post-test. Tujuannya adalah membandingkan hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Yang berikutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama, persiapan, pretest, treatment atau role playing. Yang terakhir, post-test. Dan berikutnya adalah analisis data dan penarikan kesimpulan. Penentuan populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh siswa kelas 2 SDN Koeloda, di mana ada 10 siswa yang diambil. Dan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Variabel penelitian. Variabel bebas atau X, model pembelajaran role playing, dan variabel terikat atau Y, yaitu menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal siswa, yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini dibagi menjadi yang pertama observasi, yang kedua penyediaan angket atau rubrik penilaian, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat instrumen yang digunakan berupa lembar observasi, keterampilan komunikasi interpersonal, dan dokumentasi. Yang berikutnya hipotesis. H0 sama dengan jika terdapat pengaruh model role playing terhadap keterampilan komunikasi interpersonal siswa. HA terdapat pengaruh model role playing terhadap keterampilan komunikasi interpersonal siswa. Yang berikutnya, teknik analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji hipotesis menggunakan paired sample t-test. Yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menggunakan desain one group pretest post-test. Model yang digunakan yaitu model role playing. Sekian presentasi dari kelompok